Pada tahun 1994, Deborah Hyatt lagi pergi ke rumah keluarganya di Sacramento. Malam itu di jalan sepi, cuma terdengar suara ban yang bergesek di aspal. Tapi begitu dia ngelirik ke jalanan, Deborah lihat sesuatu yang bikin dia langsung melotot, seperti ada kejutan. Sosok tubuh putih pucat, telanjang, tergeletak di semak-semak pinggir jalan. Saat itu Deborah nggak tahu apa yang dia lihat malam itu. Ternyata cuma potongan kecil dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah misteri yang menghubungkan seorang ibu dan anak yang hilang. Cahaya aneh yang muncul di tengah rawa, dan satu angka yang terus-menerus muncul di mimpi seseorang, jauh sebelum tragedi ini terjadi. Dan setahun sebelumnya, ratusan kilometer dari situ, di langit malam Kentucky, dua polisi udara juga mengalami sesuatu yang sampai sekarang mereka masih nggak bisa menemukan penjelasannya. Dua kejadian ini, di dua tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, kelihatan nggak ada hubungannya sama sekali, tapi setelah kalian mendengar semuanya sampai habis, kalian mungkin bakal mikir dua kali. 5 hari sebelum Deborah Hyatt lihat sosok misterius itu di Placerville, California, seorang bapak bernama Dave lagi nunggu telepon dari anak sulungnya, Christine Skubis. Chris nama panggilan akrabnya. Tinggal 600 km jauhnya, South California, bareng anak laki-lakinya yang masih kecil, yaitu Nikki. Hari Minggu itu, sebelum berangkat road trip, Chris sempat bilang ke Dave kalau dia bakal telepon lagi dalam beberapa hari. 3 hari kemudian, telepon yang mereka tunggu nggak pernah datang. Yang datang justru telepon dari temannya Chris yang bilang kalau Chris nggak ada di rumah, nggak ada kabar, dan lost kontak. Waktu itu menjabat sebagai deputi di El Dorado Sheriff Department. Mereka mulai nanganin kasus orang yang hilang ini, tapi belum ada petunjuk apa-apa. Di tengah pencarian yang belum tentu nemu titik terangnya, bibi dari Nikki di San Bernardino menelpon keluarganya dengan suara yang terdengar panik. Dia bilang dia baru aja bermimpi. Mimpinya aneh dan ada cahaya-cahaya, dan dia bisa lihat Nikki di situ. Tapi anehnya, Chris nggak ada di dalam mimpi itu. Cuma Nikki sendirian, dan ada satu angka yang terus muncul berulang-ulang. Di mimpinya ada angka, yaitu 16. Hari Jumat, 4 hari sejak Chris dan Nikki dinyatakan hilang, pihak kepolisian akhirnya menjadikan kasus ini sebagai prioritas. Ridge Treasure dan timnya mulai nyamperin satu persatu SPBU di sepanjang rute yang kemungkinan besar dilewati Chris. Di sebuah SPBU di Placerville, seorang petugas kasir ingat banget bahwa dia pernah lihat mobil dan 2 orang yang cocok dengan deskripsi di selebaran missing person itu. Malam itu, di Highway 50, nggak jauh dari SPBU tadi, Deborah Hyatt yang lagi OTW ke rumah keluarganya lihat sosok perempuan yang kulitnya pucat, telanjang tergeletak di pinggir jalan. Dia yakin banget itu tubuh perempuan. Deborah langsung telepon polisi dan bilang ada mayat di pinggir jalan. Tapi begitu polisi datang ngecek lokasi, nggak ada apa-apa, kosong. Deborah sempat dianggap delusional karena kecapean di jalan. Tapi pencarian terus lanjut. Nggak jauh dari lokasi yang sama persis waktu Deborah lihat sosok perempuan misterius itu, tim pencari nemuin sesuatu yang bikin mereka diam sejenak. Sebuah sepatu anak kecil tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang kucel, kayak kotor gitulah. Dari titik itu, Ridge Treasure turun ke area hutan di bawah jalan raya, dan disitulah dia melihat sebuah mobil merah dengan atapnya yang udah terkelupas total, kayak dirobek dari luar. Ridge mendekat pelan. Dia masih clueless, gak tahu ada apa di mobil itu. Ternyata dia nemuin Christine dan Nikki. Chris yang udah gak bergerak sama sekali dan gak ada reaksi. Tapi begitu Rich lihat ke arah Nikki, dadanya sedikit naik turun seperti lagi berusaha narik napas. Dan Nikki masih hidup. Disinilah bagian yang bikin kasus ini berbeda dari kasus kecelakaan pada umumnya. Sosok perempuan telanjang yang dilihat Deborah tadi di pinggir jalan itu bukan Christine. Soalnya, waktu Deborah lihat sosok itu, Chris udah meninggal selama 5 hari. Dan berdasarkan posisi jenazahnya, Chris juga nggak pernah keluar dari mobil, apalagi manjat naik ke pinggir jalan. Selama 5 hari itu, tubuhnya tetap ada di mobil yang tersembunyi di semak-semak bawah jalan. Jadi kalau bukan Chris, siapa atau apa yang dilihat Deborah malam itu? Nikki yang selamat dari kecelakaan itu punya ingatan sendiri soal malam kejadian itu. Dia ingat dirinya terbangun di dalam mobil yang udah hancur, dan dia lihat ibunya di sampingnya. Tapi yang bikin dia paling ingat bukan itu, melainkan ada cahaya besar muncul persis di sisi mobil di sebelah ibunya. Dia nggak bisa jelasin bentuknya secara detail, tapi dia ingat ada siluet dengan bentuk tubuh yang berdiri di samping cahaya itu. 2 minggu kemudian, Dave, ayahnya si Chris, datang lagi ke lokasi kejadian buat mastiin sendiri. Dan di situ dia lihat sebuah penanda jarak di pinggir jalan atau mile marker
bertuliskan angka 16. Angka yang sama persis yang muncul berulang-ulang di mimpi si Bibi tadi, jauh sebelum lokasi ini ditemukan. Kita mundur dulu ke 1993, di Kentucky juga. Malam itu merupakan malam yang tenang. Kenny Graham, pilot helikopter kepolisian Jefferson County, yang sekarang udah pensiun, bareng partnernya Kenny Downs, lagi menjalankan rute patroli rutin di atas langit Louisville. Sekitar jam setengah 11 malam, mereka memutuskan buat bawa helikopter naik dan muter kayak biasa. Langit kosong, nggak ada apa-apa. 45 menit setelah terbang, Graham melihat ada kelap-kelip cahaya dari kejauhan. Downs nyalain lampu sorot mereka, dan pas mereka mau balik arah, Downs lihat ada semacam menara dengan lampu nyala di atasnya. Tapi Graham langsung bilang kalau di arah itu sebenarnya nggak ada menara apa-apa. Mereka arahin lampu sorot ke objek itu dan kelihatan bukan menara. Itu benda bercahaya, bentuknya kayak buah pir, ngambang diam di udara. Menurut Graham, benda itu ngerasa kayak lagi ngeliatin mereka dan mereka juga balik ngeliatin benda itu. Mereka sempat diam sejenak, terus benda itu mulai gerak ke kanan dan ke kiri, seolah-olah lagi nge-scan mereka. Dan tiba-tiba benda itu ngejar helikopter mereka, nembakin sesuatu kayak bola api ke arah helikopter. Graham sama Downs langsung banting arah, tapi begitu mereka balik nengok, benda itu udah hilang. Beneran hilang, gak ada suara, gak ada jejak, kayak gak ada apa-apa di situ. Dua kejadian ini diduga berhubungan satu sama lain. Meski satunya terjadi di jalan sepi dan lainnya lagi di langit malam Kentucky, memang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Beda tempat, beda waktu, beda orang yang ngalamin, tapi ada satu benang merah yang bikin sebagian orang percaya keduanya saling berkaitan. Pertama, cahaya aneh yang nggak bisa dijelasin secara teknis, kemudian muncul persis di momen yang paling aneh, terus ngilang tanpa ada jejak. Oke, coba kalian pikir gimana caranya si San Bernardino bisa mimpi angka 16 jauh sebelum lokasi kecelakaan ketemu. Dan gimana caranya Deborah bisa lihat sesosok perempuan telanjang di titik yang sama persis. Padahal itu bukan Chris. Dan Chris juga nggak pernah keluar dari mobil. Semua kejadian itu dalam rentan 5 hari yang sama. Dan mungkin ini cocok logi, tapi dengan pola yang mirip, cahaya terang muncul tiba-tiba. Dan sekarang pemerintah AS buka-bukaan lewat ratusan berkas UFO yang baru rilis di Mei 2026 kemarin. Ini bukan cuma dokumenter lama atau testimoni orang-orang yang dianggap halu, tapi laporan official yang sekarang diakui resmi sama pemerintahnya sendiri. Meski begitu, sampai sekarang masih belum ada satupun berkas yang secara resmi mengkonfirmasi soal keberadaan makhluk luar angkasa. Tapi ya balik lagi ya ke kalian, mau percaya ini suatu kebetulan atau ada sesuatu yang emang selama ini ngawasin kita. Oke, gue Sweng. Kalau kalian suka sama cerita ini, kasih like dan share dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.